yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya. Kalau mau membuat perhiasan, Ya. itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Oh, Tapi kalau bubur iya, iya. saminya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak Iya. resep dari nenek moyang Iya, gitu dari ya, nenek moyang, Pak. dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan kerajaan juga itu, Iya. kerajaan Banjaran gitu. Bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500 luar biasa Pak. Ya. Menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu, bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Yay, udah dapat buburnya, banyak banget tuh sampai full ya satu tempat kayak gini Tribuners. Di kota Solo yang terkenal nggak cuman budaya Jawanya aja, tapi ada budaya warga Banjar Kalimantan yang ada di sini. Bahkan kabarnya di tempat ini ada tradisi yang sudah lama sekali, bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2025. Di mana dan apa tradisi ini? Ayo ikutin Nurma sampai akhir ya. Nah ini dia Tribuners, Masjid Darussalam Jayengan. Masjid yang menyimpan sejarah panjang dan juga terkenal dengan tradisi pembagian bubur samin terbanyak di Surakarta. Jadi mau tahu cerita selengkapnya, kita akan menemui pengurus masjid di sini. Ayo. Masjid Darussalam Jayengan berada di Kampung Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Masjid ini telah berdiri sejak akhir abad ke-19 dan bermula dari sebuah langgar sederhana milik warga. Seiring perkembangan kawasan permukiman dan perdagangan di Jayengan, bangunan ini kemudian menjadi masjid yang menampung banyak jemaah, terutama dari komunitas perantau Banjar yang menetap di lingkungan tersebut. Kabarnya ada kaitannya dengan warga Kalimantan yang ada di sini. Nah, Itu seperti begini apa? ceritanya begini. Ada salah satu saudagar yang punya koneksi hubungan dengan Keraton Solo. Oh, ada tokoh dari Keraton Solo begitu ya Nah, Pak berarti? ada koneksi dengan Keraton Solo. Para sinuwun atau yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya, kalau mau membuat perhiasan, Ya. itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Oh justru di Jawa ini malah orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Buat Kalau perhiasan kita paling bagus. mau membawa berlian atau ke sana, ya akhirnya ada orang Kalimantan suruh bikinkan. Nah, gitu dan tuh. itu di Jawa ya Pak ya? Ya, Orangnya sudah di Jawa. kalau di Jawa yang terkenal di Jayengan ini. Di Jayengan Nah, ini. Nah, dari itu si Agnia ini, si saudagar ini, itu mendatangkan banyak warga dari Kalimantan. Bahkan bukan 1-2 orang, sak keluarga. Makanya di sini berarti banyak orang Kalimantan Pak? Ya, saat itu? betul. Ya, nah, Jayengan terkenal namanya. Nah, itu nanti akan ada namanya Jarwono. Jarwono itu Banjar, Jawa, Cino. Oh, itu ada khasnya sendiri ya? Ada anunya sendiri. Iya. Nah, gitu toh. Kalau dari Pasar Klewer sampai ke sini, itu yang sekarang Jalan Dr. Rajiman. Dulu namanya Jalan Coyudan. Nah, itu Cina Town-nya Solo. Nah, gitu. Iya. Nah, gitu toh. Iya. Nah, terusan berinteraksi. Dia banyak toko-toko emas juga. Oh, jadi Nah, kayak berliannya bisa ini. jadi dari Kalimantan atau intennya, emasnya dari saudagar yang para pedagang Cina yang di Cayudan, diikat, dijadikan, lah itu untuk konsumsi para sinuwun. Oh, begitu. Kemudian kalau untuk ini Pak, yang terkenal dari masjid ini kan terkait tradisi bubur samin Nah, bubur samin. Itu yang membawa siapa Pak di tanah Bubur Jawa samin ini sebenarnya bukan bubur samin awalnya. Iya. Seperti masjid-masjid yang lain. Kalau misalkan warga diminta untuk ikut berkontribusi atau nyumbang untuk iftar atau buka bersama, ada yang bawa nasi kuning, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, banyak sekali.
Ya toh, ada lagi yang bawa bubur samin juga waktu itu. Oh iya iya. Nah, gitu tuh. Akhirnya diputuskanlah oleh pengurus takmir masjid pertama, yaitu Kiai Haji Sakroni, Anang Sakroni. Nah, udah kita tetapkan bubur. Oh, Nah, ini kan juga ciri khas Banjar. ya. Nah, gitu. Akhirnya bikinnya ya cuma sedikit aja, 5 sampai 10 kilo. Habis, ada yang dibawa pulang. Akhirnya tiap tahun dan sebagainya itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Berarti ini tuh sudah sangat lama ya, Pak? 40 tahun yang lalu dimulainya. Bubur kegiatan pembagian bubur ini. samenya. Oh, tapi kalau bubur iya, iya. samenya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak Iya. resep dari nenek moyang Iya, gitu dari ya, nenek moyang, Pak. dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan kerajaan juga itu. Iya. Kerajaan Banjaran gitu. Kalau yang membuat ini Pak, Nah, yang membuat itu api menyala itu jam 11. Jam Siang? 11 siang, kan gitu ya. Iya. Itu baru untuk manasi airnya doang. Sampai 1 jam. 1 jam. Nah, 1 jam itu kurang lebih sampai duhur kan. Iya. Nah, setelah duhur baru Mulai baru masuk ya. bumbunya, baru ininya dan sebagainya. Nah, terus itu tidak pernah mati sampai asar. Sampai asar api ini. Jadi Luar biasa. sangat panas sekali, makanya kita harus hati-hati. Oh Gitu. iya. Nggak pernah mati. Semua bumbu dan apa yang ada di ramuan itu baru masuk kurang lebih habis duhur atau jam 1. Jam 1 sampai jam 3 itu proses sudah pengadukan pakai orang. pakai orang itu maksudnya ya. pakai tenaga Iya. manusia. Pernah terpikir juga kalau misalkan pakai mesin bagaimana? Gak ada rohnya. Pertama itu. Iya, Pak. Yang kedua, takut nanti di bawah itu jadi seperti intip itu. Jadi mengering gitu ya, Pak? Iya, harus diaduk terus sampai ke bawah. Jadi apa itu gayungnya itu ya tinggi 1,5 meter. Oh, luar biasa. Nah itu Iya, iya. saksi bisu bubur samin itu. Sampai sekarang ya karena Sampai ya. sekarang. Jimblengnya itu sendiri ya itu ada. Nah, bahkan kita punya jimbleng yang segini tinggi. Tinggi ya Pak ya. Tapi kalau memang masak ya harus berkilo-kilo. Kemudian untuk ini Pak, pembuatannya itu kan banyak sekali ya sepertinya. Iya. Mencapai berapa kilo sih Pak yang dibuat dalam sehari dan waktu pembuatannya seperti apa gitu? Terakhir ini kurang lebih dari, ya kita kan dari awal dari 5 kilo, 10 kilo, kemudian banyak, terakhir kita 50 kilo. 50 kilo itu alhamdulillah kalau bahasa Jawa bisa mbabar, bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500 luar biasa Pak ya. 1.200 itu kita bagikan kepada masyarakat, yang 300 untuk buka bersama di dalam masjid. Iya. Jadi masjid tetap kita buka ya seperti itu. Nah, tahunya berapa porsinya itu. Jadi 1 centong yang diambil itu masuk 1 piring penuh. Jadi tidak dianggap 1 porsi. Iya. Lah, yang bawa rantang, bawaan itu wadah itu kurang lebih minimal dapat 3. Iya kan banyak ya Pak. Iya. Makin banyak. Kalau wadahnya agak besar ya Pasti kurang lebih banyak. 5 gitu aja Iya. lah. Itu bisa dimakan sekeluarga, bahkan Iya. sampai besoknya. Banyak Sudah makan sekali itu itu pasti, aja, alhamdulillah kata orang-orang ya, artinya yang minta itu sudah merasa kenyang. Tapi kadang-kadang ya perut Jawa itu yang mangan nasi gitu tuh. Iya, belum kenyang gitu Belum katanya kenyang. Pak. Tapi sudah makan nasi, cari bubur lagi. Iya. Ya, gitu. Dari para perantau inilah bubur samin mulai dikenal dan kemudian berkembang menjadi tradisi yang melekat hingga saat ini. Kabarnya dapat ini ya Pak, penghargaan warisan budaya tak benda di tahun 2025. Itu sebenarnya suatu anugerah tersendiri bagi kami sebagai warga Jayengan, Iya. takmir Masjid Darussalam, dan bubur saminnya itu sendiri. Iya. Dengan adanya kegiatan ini membawa daya tarik menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya alhamdulillah sertifikat sudah keluar
nomor 194 sekian-sekian gitu. Oh. Kemudian yang dimaksud menjadi warisan budaya ini berarti pembagian bubur saminya ini ya Pak ya? Ya yang jelas Tradisi di bubur sini. saminya. Oh, bubur saminya. Kalau pembagian siapapun bisa membagi, tapi Iya, pembagian itu menjadikan titik pangkal, titik pokok untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan Banjar, ya adanya di sini. Di sini. Nah, Oh, iya, kalau iya. di Banjar jelas mungkin banyak. Iya, kalau di sini kan cuman khasnya sini ya. Iya. Jadi nggak ada rohnya kalau di sini. Nah, ada. Oh iya, baik. Dan Tribuners, kalau misalnya kalian antri di situ sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Jadi kita tinggal taruh kayak rantang atau tempat makan kalian. Ini di tempat sini ya. Nanti diserahkan ke bapaknya aja. Jadi nanti pokoknya langsung diserahkan aja. Kita nanti bakalan diambilin gitu. Bapak antri ya Pak. Oke. Jadi waktu kita ngantri atau kalau kalian berkunjung ke Masjid Darussalam ini kita bisa langsung lihat pembuatannya atau lagi pembagiannya nih Tribuners bener-bener panas kayak fresh gitu ya kalau kita makan pokoknya bener-bener yang panas. Jadi kalau kalian waktu ngambil bubur ini harus hati-hati banget karena memang langsung kayak fresh from the oven gitu lah ya ibaratnya tuh banyak banget porsinya. Jadi kalian harus banget cobain ke sini ya. Udah dapat buburnya, banyak banget tuh sampai full ya satu tempat kayak gini Tribuners. Dan ini aromanya tuh kayak sedep banget, kerasa banget gitu ya aroma saminya gitu kan katanya ini buat pembuatannya memang memakai minyak samin gitu ya khasana ya Tribuners. Jadi kita langsung aja tunggu waktu berbuka puasa, langsung kita mau lahap habis ini bubur samin ini. Ayo. Nama saya Musyarifah dari Cemani, Timur Pondok Putri Ngruki. Iya. Jadi ke sini tadi gimana nih Bu perjalanannya dari rumah ke sini? Karena mungkin sempat kehujanan atau gimana? Enggak, kan saya nunggu reda dulu. Nunggu tadinya, reda dulu. Iya. Tapi Nyantai setiap aja. tahunnya memang ke sini Bu, Iya, pasti mesti ambil saya. bubur samin. Iya. Kalau Saya suka sih. dalam Kalau- 1 bulan gitu seringnya berapa kali Bu? Ya, seanunya apa ya? Sekepengennya aja. Tapi Iya. sering juga ya ke sini. Iya, seru deh. Rasanya gimana Bu nih? Boleh dibeberin gitu ke Tribunnews. Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu. Bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Kalau bubur-bubur biasa sih kan ada tiap. Memang saya suka bubur sih. Oh, Iya. pecinta bubur Iya, jadi bubur ada ayam. pembagian Iya. bubur samin di sini sangat cocok ya, Iya, Bu. kan adanya kalau bulan Ramadan tok kan, Mbak. Iya. Mumpung. Ini bawa ada berapa aja nih, Bu? 2 aja. Dua. Iya. Nggak mau lebih gede lagi. Oh, enggak. Secukupnya aja. Oh, ini nanti dibuat berbuka ya di Iya, rumah. heeh. Oke. Rumah. Di rumah juga ini gimana rasanya kalau dibawain bubur samin gitu sama Ibu? Ya suka sih, tadi suami mesen besok minta bubur loh. Oh, gitu. Iya. Jadi Iya. udah langsung ini ya, request Iya, duluan iya. ya. Baik Bu, semoga lancar-lancar puasanya. Iya, Terima kasih, iya, sampai jumpa sama-sama. kembali. Iya. Dan Tribunnews akhirnya Nurma dapat juga nih bubur saminya dari Masjid Darussalam Jayengan. Masjid ini rekomendasi buat kamu yang pengen mungkin merasakan vibes lain gitu ya dari kota Solo. Karena di sini kayak kita bakal ngerasain ada nuansa-nuansa Banjarnya gitu guys. Dan tentunya masjid ini rekomendasi banget buat kamu datengin apalagi di bulan puasa sekaligus kita ikut tradisi pembagian bubur samin. Dan dulu mau siap-siap buat buka puasa dulu, simak terus ngabuburit asyik selanjutnya. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.